Diketahui kinerja keuangan perseroan hingga kuartal 3 2025 menunjukkan tren positif. Pendapatan konsolidasi tumbuh 21% year on year menjadi 4,41 triliun rupiah. Keinformasi emiten pemirsa PT Adi Armada Sarana Armada Tbk maksud kami atau ASA memperoleh fasilitas kredit sebesar 500 miliar rupiah dari QNB Indonesia yang seluruhnya dialokasikan untuk pembelian unit armada baru. Hal ini dilakukan sebagai upaya perseroan menjaga momentum bisnis penyewaan kendaraan yang positif hingga saat ini. Direktur Utama PT Adi Sarana Armada Tbk atau ASSA, Projo Sunaryanto, menjelaskan rencana pembelian armada baru tersebut sejalan dengan alokasi belanja modal tahun 2025 sebesar 1,5 triliun rupiah. Hingga September 2025, perseroan telah menyerap 1,04 triliun rupiah belanja modal, terutama untuk pembelian armada baru. Saat ini total armada roda 2 dan roda 4 perseroan mencapai 30.000 unit. Manajemen perseroan menekankan didukung dengan proyeksi bisnis penyewaan kendaraan yang terus berkembang, perseroan mengambil langkah peremajaan dan penambahan armada baru untuk menjaga momentum kinerja positif hingga beberapa tahun ke depan. Diketahui kinerja keuangan perseroan hingga kuartal 3 2025 menunjukkan tren positif. Pendapatan konsolidasi tumbuh 21% year on year menjadi 4,41 triliun rupiah. Lini bisnis penyewaan kendaraan atau Autopool mencatat 1,2 triliun rupiah atau naik 4% year on year dengan kontribusi 34% terhadap total pendapatan. Stabilitas bisnis ini topang pelanggan B2B dengan kontrak tahunan yang menjaga tarif dan utilisasi tetap solid. Mencapai kinerja ini menjadi sinyal kuat kebutuhan akan layanan sewa kendaraan perseroan terus meningkat dengan basis pelanggan yang beragam. Perseroan optimis target pertumbuhan segmen rental sebesar 5 hingga 10% dapat tercapai hingga akhir tahun. Berbagai sumber ada exchange. Dan secara teknikal pemirsa saham ASA di sepanjang perdagangan hari ini bergerak fluktuatif dan sempat menembus ke level intraday tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Ditutup di perdagangan Jumat lalu di 1180 pada pembukaan sesi pertama pada pagi tadi. Dibuka menguat di 1185. Beberapa menit pasca pembukaan, saham ASA tertekan ke zona merah di 1175. Kemudian berbalik arah menguat ke 1210. Kemudian pukul 11 dan pukul 12 penguatan terbatas. Dan saat ini posisi ASA menguat di 1,27% di 1195. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa, pergerakan saham ASA dalam beberapa bulan terakhir. Di perdagangan awal Juli masih bergerak di bawah level 1000-an, 765 menguat ke 845, 915, 840, kemudian November mengalami penguatan signifikan ke 1100-an dan di perdagangan hari ini intradaynya sempat ke 1210, namun di pembukaan sesi kedua posisi penguatan terbatas hingga saat ini di 1195 menguat di 1,27%. ASA penguatan terbatas telah menembus ke level intraday tertinggi paling tidak dalam beberapa tahun terakhir. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat dari posisi PER-nya di 9,37 kali, PSR-nya di 0,74 kali, PBV-nya sudah berada di atas 1 kali, 1,99 kali, dan PCFR di 4,03 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan hari ini, di mana indeks harga saham gabungan kembali mencatatkan rekor intraday tertinggi di sepanjang masa. Kami akan segera kembali. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Pemirsa, di awal pekan indeks harga saham gabungan kembali mencatatkan rekor intraday tertinggi sepanjang masa meskipun jelang penutupan penguatan lebih ke arah terbatas. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 7810 di 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Pak Rio, selamat sore. Apa kabar, Pak? Sore, Pak David. Baik, Pak. Apa kabar, Pak Rio? Baik sekali, Pak. Terima kasih, Pak Rio, sudah meluangkan waktu di IDI Channel. Sudah cukup lama nih, Pak, tidak berpartisipasi. Dan akhirnya hari ini
kembali berpartisipasi di IDX Channel. Langsung saja Pak Rio, secara teknikal Pak, penguatan masih terus berlanjut di sepanjang perdagangan hari ini, bahkan mencatatkan intraday tertinggi di 8720. Dan memang seperti kebiasaan IHSG di beberapa pekan terakhir, ketika menyentuh level intraday tertinggi atau catatan rekor, lebih cenderung penguatan terbatas bahkan berbalik ke zona merah. Analisis Anda penguatan yang terjadi di awal pekan ini Pak Rio? Iya Pak, jadi memang indeks dari sejak mungkin dari sejak bulan September memang sudah berada dalam fase bullish dan sudah mencapai all time high di level 8.700 dan kita melihat sebenarnya masih ada ruang untuk penguatan lebih lanjut. Jadi kalau secara technical indeks itu ke arah 9.000 masih sangat memungkinkan, bahkan sebenarnya 9.150. Tampaknya sih mungkin sampai tahun depan ya, karena Desember ini adalah window dressing period dan tahun depan ada di January Effect, jadi harusnya sih arah ke 9.000 hingga 9.100 tuh sebenarnya masih dalam rentang pergerakan harga yang wajar. Dan sebenarnya ada satu hal yang menarik di IHSG saat ini adalah bahwa motor pergerakan IHSG tidak lagi semata-mata dari saham-saham blue chip lawas atau big banks juga salah satunya, tapi di sini sudah mulai ada rotasi yang ada pembagian porsi yang cukup menarik di sini dari saham konglomerasi dengan beberapa grup seperti dari Praga Pangestu dan Bakri, dan juga saat ini juga mungkin dari sisi perbankan big banks itu juga memang belum begitu banyak pergerakan, tapi pada dasarnya ini kita bisa melihat bahwa ada sebuah perubahan pola pergerakan, tapi ini menjadi suatu hal yang sangat positif untuk mendukung tren naik IHSG ke depan. Baik Pak Rio, ketika indeks harga saham gabungan mencatatkan rekor, perbankan selalu menjadi motor utama. Apakah ini berkaitan Pak dari sisi persentase keterlibatan dari investor domestik selalu mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan posisi asing? Ya, jadi kelihatannya memang seperti itu. Jadi mungkin sekarang ini money flow memang lebih tertarik juga pada saham-saham atau emiten-emiten yang memang punya story growth story yang juga tinggi. Tapi di sisi lain kita juga perlu ingat di sini bahwa yang sedang ditinggalkan dalam tanda kutip yaitu big banks itu juga menyisakan sebuah opportunity yang sangat besar. Bahwa dividend yield saham seperti BRI Mandiri itu udah sangat amat menarik, nggak pernah kita melihat dividend yield yang potensi sebesar itu, BCA juga. Dan jadi pada dasarnya kita sebagai pelaku pasar harus bisa lebih bijaksana juga bahwa keuntungan yang didapatkan dari saham-saham yang lagi bullish itu bisa sebagian disisikan ke emiten-emiten yang terlihat under value dan dividen yield juga tinggi. Baik, himbauan kepada pasar domestik begitu Pak Rio? Artinya Anda setuju tidak IHSG akan capai target di 9.000 tadi Pak? Saya sih lihat sangat positif ya Pak ya, sangat setuju bahwa arahnya memang ke sana Pak. Oke, di sisi lain para pelaku pasar masih menantikan rilis suku bunga acuan The Fed ini Pak. Data terakhir inflasi PCE tampaknya masih di bawah ekspektasi, semakin kuat persentase probabilitas The Fed akan memangkas suku bunga acuan. Bagaimana Anda melihat posisi ini, skenario nantinya untuk indeks harga saham gabungan? Apakah ini sudah price in, di mana IHSG tidak berhenti mencatatkan rekor tertinggi? Kemudian di sisi lain, mungkin para investor juga akan memperhatikan kebijakan suku bunga The Fed di 2026 dan pergantian Jerome Powell dengan calon kandidat dari Donald Trump. Kita mungkin bisa melihat dari dua sisi ya Pak. Kalau melihat dari kondisi bahwa investor domestik semakin banyak, artinya semakin berkurang relevansi terhadap story The Fed akan memangkas suku bunga atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau dari pergerakan IHSG saat ini, di mana kita bisa lihat dari sejak akhir Oktober sampai sekarang itu tidak ada koreksi yang berarti. Jadi pada dasarnya kita bisa melihat bahwa market ini tidak terlalu concern saat ini dengan perkembangan yang ada nanti di Amerika. Jadi sementara ini sih memang terlihat bahwa market lebih ke story dalam negeri dengan emiten-emiten dan potensial dibandingkan dari Amerika itu sendiri Pak. Untuk saat ini terlihat seperti itu.